Halo teman-teman bonsai Indonesia, sahabat pokok. Jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokok Art. Pada kesempatan kali ini saya berhadapan dengan pohon ini lagi. Sudah pernah saya bikin kontennya tentang perawatan, perantingan, dan pruning bonsai sapu-sapu. Ini jenis sapu-sapu ya. Nanti buat yang belum nonton, silahkan ditonton dulu konten yang pertama dari pohon ini. Akan saya share linknya di deskripsi. Oke, ini adalah proses kelanjutan dari penanganan pohon ini. Jadi ini tadi udah sedikit saya pruning. Pohonnya bagus, pertumbuhan bagus. Kali ini saya akan sharing tentang penanganan lanjutan dari pohon sapu-sapu. Oke, yang pertama adalah tentang membuat perantingan baru. Jadi bisa dilihat di sini, ini adalah perantingan baru yang baru saja tadi saya kawat, masih sangat muda. Jadi pada tahap seperti ini diusahakan untuk hanya mengarahkan saja, tidak melakukan pembengkokan atau ditekuk, terutama ditekuk yang terlalu drastis. Jadi ini untuk diarahkan saja. Tadinya dia seperti ini, kemudian saya agak turunkan sedikit begini saja. Pengawatan juga tidak perlu terlalu ketat, longgar-longgar saja. Nah, contohnya yang ini dulu juga sekitar 4-5 bulan yang lalu ini berupa ranting muda yang seperti ini. Sekarang udah jadi kayu, dia udah kuat. Kawat juga udah saya lepas. Nah, inilah saat dimana kondisi ranting sapu-sapu bisa mulai diproses ataupun dikawat atau diarahkan atau ditekuk. Silakan di sini prosesnya kondisinya begini. Kondisinya artinya dia udah berupa udah menjadi kayu, rantingnya udah menjadi kayu. Jadi di sini akan lebih elastis untuk diarahkan atau ditekuk, sekaligus untuk melakukan pemotongan dan memproses perantingan selanjutnya yang di sini. Nah, ini nanti akan kita potong, kita kawat ulang dan kita potong. Oke, langsung saja. Jadi proses pruning pada kondisi yang seperti ini masih tetap sama, yaitu dengan memotong untuk membentuk sebuah tajuk kumpulan daun. Jadi ini saya membuat kelompok-kelompok tajuk sesuai dengan sesuai dengan pertumbuhan cabangnya atau rantingnya. Jadi satu cabang ini satu kelompok, satu cabang ini bisa menjadi beberapa kelompok. Nah, perlu dilakukan seperti ini untuk mendapatkan kesan alami, kesan natural, ataupun kesan dari penyajian perantingan ataupun tajuk bonsai tropis. Ya, ini adalah mahkota kumpulan tajuk yang terbesar. Itu pun saya pisah-pisah. Jadi tidak sekelompok yang utuh terlalu besar. Nanti kesannya akan seperti pohon taman. Jadi tetap kita buat sap-sap ataupun kumpulan-kumpulan kecil biar kelihatan seperti awan-awan. Nah, ini adalah salah satu contoh bahwa tajuknya masih terlalu besar, ya. Tajuknya terlalu besar. Di sini akan saya lakukan pemisahan nanti. Jadi pemisahannya berdasarkan apa? Berdasarkan ranting atau cabangnya. Jadi satu ranting ini saya buat satu kelompok. Nah, ini akan saya pisah. Kelompoknya ranting ini saya buat satu tajuk kelompok kecil. Yang ini juga. Jadi ini ada kelompok atau ada ranting yang akan saya perjelas mana kelompok daunnya. Ya, dengan demikian udah terlihat
bahwa ada pemisahan antara tadi yang masih menyatu. Kita udah lihat ada gap, ada pemisahan. Nanti akan lebih jelas apabila tajuk ini sudah lebih matang lagi. Daunnya semakin kecil, semakin rapat, kelompok-kelompok ini akan semakin lebih terlihat, dan kesan natural akan muncul, lebih muncul. Karakter pohon juga akan lebih muncul ketuaannya. Oke, saya lanjut dulu dengan proses pruning. Nanti setelah itu kita kembali setelah saya selesai pruning, dan akan saya praktekkan bagaimana cara membuat perantingan yang mudah dari awal yang ini. Dan ada beberapa lagi nanti akan saya praktekkan. Nah, ini udah saya pasang kawat. Jadi ini ada 4 ranting yang saya harapkan bisa untuk saya atur atau saya tata di bagian sini. Yang pertama saya akan melakukan pembentukan dulu dari cabangnya ini. Jadi seperti saya bilang di awal, dalam kondisi seperti ini ranting sapu-sapu sangat mudah untuk diarahkan. Jadi tidak akan terjadi, dia lebih lentur daripada ranting yang masih basah. Ya, udah saya arahkan, sekarang tinggal saya bentuk. Sangat lentur ini.
ini adalah pembentukan awal pembuatan perantingan. Mudah saja, tinggal diarahkan rantingnya, kemudian kita potong daunnya sesuai dengan kurang lebih besaran ataupun bentuk yang kita inginkan. Nah, nanti di sini akan terjadi kelompok-kelompok juga kecil-kecil nanti setelah proses 2-3 kali pruning. Ya. Oke, bisa lihat di sini. Ini ada ranting juga yang udah kuning, udah kayu, udah menjadi kayu tapi masih kecil. Ini akan saya besarkan dulu agar nantinya bisa sesuai dengan proporsi dari cabang yang ada. Jadi ini akan saya los dulu, dibesarkan. Di sini juga ada ranting. Nah, ini ada cabang yang ingin saya besarkan dulu. Tidak masalah, dibiarkan saja, di los, nanti akan membesar ya. Nah, di sini saya punya tujuan atau punya maksud kenapa kok saya harus membesarkan atau mempertahankan cabang ranting ini. Bisa dilihat di sini ada satu kekuatan cabang yang besar sekali, tetapi dia cenderung membosankan karena dia lurus, terlalu panjang. Cuman buat saya ini adalah bukan kelemahan, ini justru sebuah kelebihan. Dari cabang ini saya bisa membangun sebuah seolah-olah ini adalah anak pohon ya, bisa dilihat ya, ini adalah anak pohon karena cabangnya begitu kuat ini ya. Nah, untuk mengeliminasi kekurangan ini, saya membuat perantingan yang dari depan justru ini saya buat balik mundur ke belakang, tetapi sedikit ke belakang arahnya. Dia letaknya ada di atas garis ini, di atas cabang ini. Nah, ini bisa dilihat. Nah, yang ini saya rencanakan untuk berada di depan, tetapi dia nanti akan posisinya di bawah garis ini. Jadi dengan demikian diharapkan nanti bisa sedikit mengurangi kejanggalan tumbuh dari cabang yang ini. Oke, itu tadi sharing saya tentang perawatan lanjutan dari bonsai sapu-sapu. Yang kedua atau aspek lain yang ingin saya sharingkan adalah mengenai akar. Jadi seperti di awal kita udah tahu bahwa ini kondisi udah hampir 4 tahun tidak diganti media, dan medianya menggunakan pasir malang dan tanah gunung. Kemudian kita tambahkan untuk pupuk pakai pupuk organik cair biasa, pupuk daun, dan yang di media kita tambahkan dekastar. Seperti di awal-awal saya udah katakan bahwa pohon sapu-sapu adalah pohon pertama saya menangani jenis sapu-sapu. Jadi pertama saya menangani jenis sapu-sapu adalah pohon ini. Banyak eksperimen yang saya lakukan, termasuk bagaimana cara membuat perantingan yang sudah saya sharingkan, kemudian cara pruning dan cara penanganan perakaran dari bonsai ini. Ini adalah percobaan saya, yaitu dengan membuat double pot. Jadi ini ada pot lagi. Ternyata akar bisa turun atau bisa tumbuh ke bawah. Nah, di sini akan saya harapkan akar tumbuh lebih banyak lagi. Kemudian nanti pada periode tertentu akan saya potong, seperti perawatan akar anting putri. Ya, kemungkinan ini akan membantu pertumbuhan ataupun kesuburan pohon ini. Kita lihat nanti 2-3 bulan ke depan bagaimana pertumbuhan akar dan bagaimana pertumbuhan perdaunannya. Oke.
Sekian dulu video dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Tetap ikuti channel YouTube Pokop Art untuk mendapatkan segala info, teknik, dan sharing saya membuat bonsai. Terus ya, bonsai tropis konsepnya Pokop. Salam Pokop.